Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu yang kami sayangi, tidak terasa pembelajaran pembekalan materi gramatikal Al-Quran yang Masani untuk pelatihan offline angkatan kedua sudah berakhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Rizal dapat dimengerti dan dipahami. Untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dapat melanjutkan ke kelas masing-masing. Dan untuk selanjutnya, pemula akan didaftarkan di kelas pemula. Selamat berlatih dan menjalankan melanjutkan pelajaran gramatikal Al-Quran di kelas masing-masing. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada para peserta dapat memberikan testimoni atas pelajaran yang telah diberikan selama 3 hari ini. Pertama, kami mohon kepada Dr. Fatmawati untuk memberikan testimoni. Kasih dulu. Silakan Bu Dokter, depan nih Bu Dokter. Suara Pak Ustaz kok keras? Di sini depan. Suaranya keras yang lain. Ya, Pak Ustaz dengar keras. Bu Meli pelan. Pelan, betul. Iya. Oh, jauh dari perangkat. Tadi pakai wireless pada tuh? Iya jauh, masih jauh. Tak dengar. Suara Ustaz. Hari terakhir kita suara kedengeran. Terdengar suara. Di telepon. yang belum kami dapat. Seperti kata Ustaz tadi, kita sudah menyelam. Agak dekatin. Orang berenang saja menyelam, keluar lagi kepala, menyelam, keluar lagi kepala. Jadi belum sempat melihat semua isi yang ada di dalam Al-Quran. Saya pribadi, walaupun saya ikut hanya 2 hari, tapi alhamdulillah dengan pemberian Ustaz Riza dengan cara mengajarkan kita sepertinya ibarat orang memasak, bumbu-bumbunya diberikan dulu, kemudian terakhir baru diaduk, jadilah makanan. Nah, kita sudah mulai tadi, walaupun kata Ustadz di akhir kita baru nyicip, dan rasanya baru nyicip saja sudah sangat ada rasa. Ya, mudah-mudahan ini langkah kita ke depan. Saya selalu ingat ya bahwa kalau ada pertemuan tidak ada kesalahan, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita selalu bahwa sekali kita ketemu dengan Al-Quran melalui metode Al-Hasani, insya Allah doakan Pak Ustadz supaya kami tidak berpisah lagi dengan Al-Quran. Insya Allah. Semua itu akan memberikan berkah kepada kita semua, kepada keluarga kita. Insya Allah tadi sesuai dengan harapan, kalau kita punya ilmu walaupun baru sedikit dikasih Ustaz Rizal, mungkin ya bisa juga kita tularkan. Apalagi kalau nanti kita sudah dapat semua menularkan, akhirnya Al-Quran yang kita dapat kita bisa mengajarkan, itulah jalan kita ke surga yang dikatakan Ustaz tadi. Ya. Kemudian saya pribadi, saya sangat berterima kasih sekali karena saya merasa sangat diistimewakan oleh Ustaz, ya. Mulai dari perjalanan saya dari Padang sampai saya ke sini. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk saya selalu istiqomah. Ya. Doa Ustaz. Amin. Mudah-mudahan ini kita bawa sampai akhir. Amin. Waalaikumsalam. Ya. Kedengaran Pak ini ya? Dengar. Kedengaran. Terima kasih Dr. Ermawati untuk testimoninya yang sangat menyentuh. Jadi aku nangis. Bu Erna. Kepada Ibu Hajar Desnawati untuk memberikan testimoninya. Ini Bu.
Jangan nangis Bu Meli. Depan, depan, depan. Iya, depan. Oh, suara Pak Ustadz yang kencang. Iya, yang lain kok pelan. Kayak Buya dong ngomongnya keras. Agak kencang, agak dekat sini dikit, agak dekat sini dikit. Iya. Nah, Ya dekat Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikut guru Hasan ini merupakan suatu kenikmatan. Rasanya nggak bisa dibilang dengan kata-kata, apalagi dia memang dari awal tidak bisa sama sekali dan tidak bisa menulis juga. Sampai waktu hari pertama waktu kita masih online itu belajar benar-benar capek banget sampai nangis sebenarnya, aduh nggak sanggup, tapi rasa ingin belajar, ingin itu benar-benar mendorong ya. Dan alhamdulillah ikut online pas dibuka oleh Bapak Buya, langsung aja ikut katanya, langsung mau, nggak mikir-mikir lagi apa suami izinkan apa enggak, berat udah hati tuh ikut bilang gitu. Terus udah dibilang ke suami, boleh nggak Iris ikut ya, pergilah ya. Alhamdulillah benar-benar senang banget dan benar merupakan suatu kenikmatan ikut di Asani nih. Pas dikasih mau Buya soal tuh kayaknya tapi gimana tuh, harus cemas gitu, bisa apa enggak, tapi kayaknya nggak bisa, kayaknya rugi gitu. Terus kayaknya pas dikasih itu kayaknya masih kurang aja, masih ada kepengen lagi. Tadi pas itu masih pengen ingin nambah lagi. Penasaran ya Bu. Penasaran, Masya Allah. Penasaran. Ya itulah yang akan diikut grup ini, dan kita juga dapat teman-teman yang mungkin yang belum pernah ketemu, jadi rasanya kayak bersaudara kita. Belajar Bu, Pak. Terima kasih banyak Pak. terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib lagi. Ya, ini sekarang. Terima kasih Bu Haja Desnawati. Semuanya boleh bebas ya, silakan. Selanjutnya kalau kita Habib. Silakan Habib. Yang testimoni. Bapak-bapak. Habib ya. Di baju. Ada tuh. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan modul ini sampai hari terakhir ini, dan saya ingin mencoba memberikan testimoni, tapi saya ingin memfokuskan pada apa yang terkesan pada diri saya. Pertama, sebenarnya saya seperti tiba-tiba ikut sini. Saya sering ketemu Ustadz di masjid, yang salam-salam gitu aja, ngobrol singkat. Berapa kali diajak kami, nanti Ustadz, karena ada sibuk. Nggak pernah kami fokus serius untuk menanggapi itu. Sampai pada suatu saat bahwa habis dengerin ceramah di situ kok saya merasa selama ini kok tidak bisa ya saya membaca Quran seperti orang. Maksudnya yang saya pelajari yang rutin-rutin aja, membaca Quran sebagai wiritan sebagai itu, tapi tidak pernah mendalami, dan itu tidak pernah berbekas ke diri saya bahwa saya punya kewajiban untuk mempelajari itu, tidak pernah. Baru setelah Ustaz ajak sini, astagfirullah, saya ternyata selama ini saya menyepelekan. Saya minta ampun kepada Allah, ini memang benar-benar tobat. Dan sebelumnya nggak sadar. Mungkin itu. Jadi memang dulu sebelum ini ya, 50 tahun yang lalu saya pernah belajar bahasa Arab. Tapi masa anak-anak dulu ya, belajar tasrif sama ini, belajar di sekolahan umum, tapi metodenya metode pesantren. Dan pelajaran itu kita ikuti gitu aja, mengalir, termasuk pelajaran agama yang lain. Kita ikuti sebagai ritual kehidupan biasa. Sampai suatu saat kita kan ingin,
Kita mesti harus mendalami agama. Kadang-kadang terbetik itu, tapi tidak pernah serius. Nanti aja, nanti kalau sudah anak-anak sudah besar. Anak-anak sudah besar, nanti aja sampai pensiun Ya, umur juga. 60 baru perang. Wah, benar-benar suatu yang pukulan gitu. Bahwa saya memang menyepelekan. Jadi terima kasih sekali Ustadz bahwa forum ini, metode Al-Hasani ini, momen ini untuk saya pribadi memang ini suatu pukulan yang menyadarkan. Mudah-mudahan saya minta doanya semua Amin. bisa istiqomah. Dan saya Habib, pada saat Habib saya ajak itu, Habib terpikir, kok saya belum apa-apa, tiba-tiba saya nongol itu, gimana cerita itu, Habib? Lagi mikir waktu di zap depan, gimana cerita itu? Saya lagi berpikir sendiri. Iya. Ya, kok sama ini ya, sholat subuh, sholat ini rutin aja. Merasa, ini sudah, kalau orangnya sudah cukup lah, kami ini sudah merasa sudah alim gitu. Ya. Saya sudah merasa sudah dekat dengan Allah. Tapi bertahun-tahun begitu aja. Saya pas lihat orang-orang baca Quran disuruh menerjemahkan, saya belum bisa ini. Bisanya baca-baca biasa aja. Belajar tajwid coba-coba ya setengah-setengah bisa. Menerjemahkan sama sekali tidak bisa. Dan tidak merasa bahwa itu suatu kekurangan atau itu ya, tidak merasa bahwa itu suatu kekurangan. Sampai suatu saat mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Saya minta doa aja sama semua, semoga kita bisa waktu itu Habib duduk di masjid, Habib belajar apa itu? Pada saat pagi itu, Habib bilang kan lagi mikir kapan saya belajar tuh. Coba saya colek gimana cerita itu? Oh, sebenarnya itu ada pagi itu saya ada rencana, Ustaz. Saya mau pergi ke pasar Minggu. Tapi tercolek itu kan Ustaz mintanya pagi. Ya. Sorenya saya harus nanti sore datang ke waktu itu saya hampir bilang nggak bisa. Hampir bilang nggak bisa, tapi saya coba dulu. Apa nggak sebaiknya saya batalkan yang acara yang itu kan belum janji baru merencana gitu. Akhirnya saya timbul kebulatan, udah saya datang ke Pak Ustaz. Habis sholat maghrib di sini. Dari situ awalnya. Jadi ada semacam trigger gitu pada waktu itu. Tiba-tiba kok mau gitu. Mungkin itu kesan saya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti mengajak orang. Udah berapa kali ini yang sekali baru mau. Sekali lagi ya, jangan pernah berhenti mengajak orang. Silakan Bu Meli. Terima kasih Habib atas testimoninya. Sebenarnya Habib nggak sendiri. Kami juga merasakan seperti itu. Makanya semua pesertanya udah tua Habib, sama kita sebenarnya. Terima kasih Habib. Selanjutnya Pak Fatullah. Iya Pak Fatullah. Kami minta Pak Fatullah untuk memberikan testimoninya. Pak bisa semua satu-satu ya. Silakan Pak Fatullah. Kedengaran ya? Dengaran Bu ya? Dengaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa alhamdulillah. Wa bismi sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berhormati Ustaz kita Pak Rizal dan sahabat-sahabat kami yang luar biasa, mudah-mudahan nanti ditemukan lagi bersama Ustaz di surganya Allah SWT. Amin. Ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan ini Allah berteman kita di ruangan yang luar biasa. Kita alim yang senantiasa ini dapat curahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Semoga pertemuan kita di sini nanti bisa kembali lagi di surga. Amin. Salam dan salam semoga Allah mengaturkan pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut yang istiqomah yang bersama. Bagi yang saya hormati, bagi khusus Ustaz kita Pak Rizal dan panitia serta Umi, kami salah satu peserta yang baru. Saya dapat link dari Bu Nuraini di hari Rabu pagi-pagi. Saya masuk saja. Harusnya begitu masuk dicolek sama
pusat kita ya. Wahatulah, oh iya. Jadi langsung saya menyapa beliau dan perkenalkan, nama saya Fatullah dari Jakarta, usianya sudah 63 tahun. Saya pensiunan, ingin belajar Al-Quran. Alhamdulillah dalam hari itu juga saya langsung disuruh Buya untuk masuk ke kelompoknya Pak Joko. Langsung saya masuk. Begitu rasa gemetar melihat sahabat-sahabat kami sudah begitu banyak yang bisa, dan saya di usia yang 63 aku baru mau belajar. Tapi dalam hati saya belum terlambat. Saya insya Allah dengan bimbingan Ustaz insya Allah bisa. Dan beliau selalu memotivasi, insya Allah bisa. Akhirnya saya masuk. Dan begitu ada, udah ikut offline aja Pak Ustaz. Udah langsung saya review juga, saya daftar offline. Bilang ke Bu Nuraini, Bu Nuraini tolong dicatat, saya ikut offline. Ya. Akhirnya begitu sampai di sini, Jumat saya datang ke Pak Subhanallah. Itu di depan ada papan selamat datang. Rasa semakin gemetar. Saya disambut dengan doa datang peserta. Subhanallah. Begitu saya masuk di sini langsung sambut Umi sama Fatimah ya. Luar biasa, langsung Buya menyambut lagi. Kesan saya sangat mendalam. Begitu ikut pembelajaran, subhanallah lagi. Bahwa kami benar-benar dibimbing dari nol. Saya latar belakangnya dari guru bahasa Indonesia. Jadi ya tahunya kata benda, kata kerja. Ternyata setelah digali belum apa-apanya. Banyak kata-kata yang kami tidak tahu sama sekali. Begitu mendalamnya bahasa Al-Quran, sehingga kami semakin tertarik. Bimbing selama 3 hari ini waktu yang sangat singkat, menurut saya sangat kurang sekali waktunya. Sama Pak buat mudah-mudahan nanti melalui Zoom 2 minggu ya Pak Fatullah. 2 minggu mungkin. 2 minggu. Kalau 2 minggu Ya, langsung jadi asisten. Dan ini pertemuan ini sesuai dengan jargonnya, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Terus Ya. dan ini benar-benar jargon yang baru ketemu di dalam hidup kami. Ya. Jadi biasanya kan ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu ya. Tapi ini ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Tadi sampai kalau berakhirnya dengan kematian, kata Buya bukan. Berakhir nanti terus tidak berakhir. Nanti kita bersama-sama. Amin. Itu Amin. tambahkan getaran saya lagi. Mudah-mudahan ini alasannya benar-benar akan mensurgakan orang-orang yang mau kita Amin. Amin. Semua pesertanya. Terus pesan berikutnya, Ustadz ini luar biasa. Saya biasa ngajar di kelas, tapi paling lama 2 jam. 2 jam pelajaran masih istirahat ya. Ini lagi kelas lagi. Tapi Ustadz ini dari pagi sampai sore bahkan malam luar biasa. Energi Allah yang akan Seharian. Iya, sampai full day. malam. Ini luar biasa. day. Mudah-mudahan Sampai malam. akan Buya kita selalu sehat. Amin. Dan kami semuanya. Sampai Amin, itu. Rabbal Alamin. Dan luar biasa kepada teman-teman kita dan khusus Umi dan Umi dan Fatimah dengan kawan yang melayani kami dengan ramah. Semoga Allah selalu sebagai kebaikan. Mudah-mudahan Amin. Allah berkahkan semuanya. Amin. Dan kami sampaikan dan kami atas nama peserta pribadi barangkali ada tuh kata perilaku atau kata-kata yang kurang pas. Kalau itu mohon maaf ini. Amin. Barangkali ada sahabat-sahabat kami yang saya pribadi ada sesuatu yang kurang pas di sahabat kami juga kami mohon maaf. Mudah-mudahan firman kita terus berlanjut sampai di surga. Amin. 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 Terima kasih Pak Fatullah. Pengalaman hari pertama dengan Pak Fatullah, mungkin Ustaz masih ingat, orang belum ada yang bisa, Pak Fatullah bisa. Kata-kata. Ya. Kalau Pak Fatullah nih Pak, Cepet ya, cepet. pertama malam itu mencari kata, Pak Fatullah itu baru dalam atas temu di kamus.
Jadi beliau langsung tune in pada saat pencarian kata. Pola tune in langsung. Jadi apapun yang hari pertama itu kan waktu itu kan yang datang sudah senior. Diberikan tugas apapun langsung tune in. Jadi saya pikir wah ini Bu Wati calon asisten ini sebenarnya. Iya, Jadi dicatat Bu. Buya. Catat ya. Pak Patullah jadi calon Saya asisten. catat namanya ya Catat Pak ya. Patullah. Itu saja pertama dan sampai terakhir beliau nggak susah, cuma sekali ulang nggak pakai 2. Kalau yang lain pakai 2, pakai 3, pakai 4. Pak Patullah nggak pakai 2, sekali terangin langsung terbenakkan kalau kita buat itu kan. Nah, kita angkat dengan Bu Patullah ya. Jadi insya Allah beliau kita angkat jadi mungkin beberapa kali masuk lagi kita latihan, sekali latihan lagi, beliau langsung sebagai penamping kita nanti. Gitu bahwa ini ya. Ada Iya, mau tambahan Buya. Buya ini ke Pak Patullah? Amin. Oh iya, ini Pak Patullah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Patullah ini sebetulnya teman kajian saya di Ya. Asmaul Husna. Kalau dilihat memang cepat sekali Buya. Dia itu konsentrasi dan fokus Ya. orangnya. Jadi wajar kalau Buya baru tahu kalau Pak Fatul itu kalau diterangkan tuh cepat paham, cepat Nggak pakai 2, mengerti nggak pakai 2. iya seperti itu. Selamat ya Pak Fatul dan Pak Fatullah dan yang lain juga bisa seperti Pak Fatullah dan yang lainnya. Jadi tetap semangat, istiqomah, keinginan yang kuat bahwa Al-Quran itu mudah dan mudah. Itu saja Bu ya. Terima kasih. Nanti kalau ada nama silakan ya. Iya. Berikutnya Bu. Berikutnya kami mohon kepada Pak Hendy untuk bisa memberikan testimoninya. Siapa? Oh ya, Pak. Yang lain Hendy. tak kebagian Pak. Ini juga ada pengalaman. Habis itu silakan ya dengan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira saya bisa di sini bukan kebetulan. Kenapa, Pak? Saya tahu. Istri saya ikut. Bulan saya coba belajar memahami, memaklumi. Maaf, sekali saya menonton. Saya tertekan. Tapi karena saya tahu dia belajar agama, saya belajar sabar. Belajar sabar. Dan saya akhirnya dapat pelajaran lain di luar belajar agama tadi. Saya belajar terapi. Supaya saya sehat. Karena hidup saya juga sehat. Ini apa? Ya. Luar biasa makan. Saya di sini nih buat anak saya yang ada, tapi memang akulah. Ini harus belajar yang baik. Kenapa saya nggak mau? Bapak Ibu tahu, dari pagi sampai sore. Itu saya pegangannya handphone, belajar ilmu saya. Kamu sudah. Tapi saya bersabar. Ada hal yang melupakan. Saya suamimu. Cintanya saya saat itu tahun ini cinta pada Al-Quran. Apa saya marah? Saya nggak boleh marah. Dia sedang jatuh cinta pada Al-Quran. Saya nggak boleh kecewa, saya nggak boleh marah, dan saya harus mendukung. Apalagi saya nggak bisa apa-apa. Saya SMA di Satrius, kecil hanya belajar turutan. Saya pensiun 10 tahun lalu, saya sekarang usia 63. Saya belajar otodidak aja, buka gadget, didengar suaranya, udah. Saya belajar taksir 1-2 kali, saya belajar di gadget. Jadi
tahun saya melihat saya itu di mobil, di meja makan, di kamar, selalu suara yang saya nggak boleh benci, suara itu, suara ustaz. Saya harus dengar. Sehingga pada akhirnya saya diajak, saya ikuti juga. Saya ikuti karena ini hal yang baik. Moga-moga bapak atau ibu yang lain, suaminya juga bisa sabar, bahkan ikut. Saya nggak tahu. Nah, karena ini hal baik, saya kenapa belajar hal yang baik, tapi ada sisi yang nggak pas di hati saya sebagai suami. Saat saya mau tidur, istri masih belajar. Tahu-tahu sudah tidur, saya masih di sofa. Karena kalau saya tidur kan masih lampu terang. Saya takut dia mengganggu dia juga. Gitu. Terus terang saat ini saya mohon maaf itu buka. Jadi saya ikutilah. Karena saya tahu ini belajar hal yang baik. Saya di sini tuh mau ngomong takut, tapi ini saya terlampiaskan dan saya yakin saya mungkin di sini kelas saya paling, kalau orang-orang sudah berenang, saya mungkin baru di pinggir pantai, baru cuma ambil air dikit, belum tahu lautan Al-Quran. Tapi saya yakin dengan di sini, apalagi kita sudah masuk motivasi, saya nggak pernah di pondok, dan saya sedang belajar terapi juga, bahwa harus punya cita-cita. Teman-teman saya tuh kalau berkepentingan hanya materi. Saya berharap dengan sini saya tanpa ke pondok saya bisa kayak Ustaz baca Al-Quran satu matinya. Insyaallah saya maafin. Amin. Saya buka di sini. Saya tadi nangis karena saya merasa berdosa sama istri. Tapi juga tahu dia lakukan hal yang baik untuk saya. Saya memaafkan, saya nggak kuat dengan ini. Saya sempat ceritakan teman-teman di kamar, tapi saya ragu-ragu mau sampaikan ke Ustaz. Alhamdulillah, saya ke sini minimal apa saya baru 5% atau mungkin 3%. Tapi saya berusaha, saya sehat, saya bahagia di sini. Tidak kecewa, tidak frustasi, tidak kesel. Pokoknya saya adanya hal bahagia supaya saya bisa tetap menggali ilmunya. Saya kira aja, mohon maaf. Amin. Saya buka di sini. Semoga kita jadi pasangan yang mau ada satu. Amin. Beliau suaminya Bu Erida. Teman-teman kita di dunia dan akhirat. Amin. Sampai ke surga nanti, Pak. Amin. Terima kasih. Bu Meli boleh ngomong 1 menit atau untuk ini? Ini Pak Hendra ini kan suaminya Bu Erida. Ya. Sebetulnya hampir semua yang ikut offline itu saya udah tiap hari bercakap-cakap dengan mereka terutama ya Bu ya. Yang Bu Erida ini awalnya memang mau ikut berdua suami istri. Cuman dia ceritalah kepada saya yaitu seperti yang Pak Hendra tadi ceritakan. Bunda ini nanti saya ini aja, nanti lain kali aja biar suami saya biar dia berani, biar dia mau belajar, biar dia enggak malu kalau ada saya gitu. Luar biasa Masya Allah, saya bersyukur sekali. Kemarin juga saya mengajari itu luar biasa Bu ya, semangatnya dari berlima terutama tuh ya. Yang lain udah coffee break ya. Yang berlima itu yang saya ajarin itu nggak mau berhenti. Luar biasa, saya di situ saya terharu. Ya Allah, ini kok orang semangat sekali Bu ya. Yang lain-lain kan pada minum, pada makan, ini enggak, terus aja saya mau terus tuh Bu ini periksa lagi Bu ini, itu luar biasa. Saya terima kasih kepada Allah ya yang telah memberikan semangat kepada semuanya. Itu aja Bu ya, terima kasih. Terima kasih Bu Aini, terima kasih juga kepada Pak Hendri. Saya juga pengalaman tersendiri dengan Pak Hendri. Pada saat Pak Hendri berangkat dari Jogja ke Jakarta, Pak Hendri memberikan pengumuman di grup berangkat belajar di Universitas Al-Quran Al-Hasan. Saya karena belum kenal benar dengan Pak Hendri, saya bilang sama Pak Marta, bukan saya Pak Hendri.
Makasih Pak testimoninya. Semoga Bapak istiqomah di sini sehingga kita bisa selalu bersama-sama. Selanjutnya saya mintakan kepada Ibu Suspayeni. Ah, Silakan Ibu. Ini juga calon pengganti Bu Wati nih Bu. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu saudara-saudara surgaku, insya Allah, sama Pak Buya Rizal. Semoga Al-Quran ini bisa membawa kita semua masuk ke surganya Allah. Ini adalah ilmu yang aku cari-cari selama ini. Insya Allah ini adalah benar-benar yang akan membuat aku paham benar-benar saat membaca Al-Quran. Jadi nggak cuman, nah misalnya Al-Quran yang kosong tidak ada terjemahan ini, kan kadang kita suka bingung ya. Nah ini insya Allah kalau huruf aja yang kata sambung, yang wa, summa, tahta, apa kayak gitu, fi, insya Allah sudah mulai ingat. Nah terus untuk menulis itu aku baru lebih lancar lagi setelah di sini. Karena sebelumnya maksudnya jarang banget memang menyempatkan waktu untuk membaca Quran di rumah setiap hari, setiap pagi, di subuh dan maghrib. Cuman sangat terkesan dengan yang pertama kali waktu Bu Riri ngajak aku, ya ini kan qadarullah ya, tidak ada yang kebetulan apapun itu, Allah sudah tentukan. Aku bisa ketemu metode yang sangat taktis, yang mudah banget kita bisa pahami, tidak jelimet dalam waktu 3 hari ini. Alhamdulillah banyak banget yang bisa didapat, walaupun ada sedikit, maksudnya ada mungkin aku bisa paham sekitar 50-70% lah, 30% mungkin aku perlu latihan lebih banyak lagi aja gitu. Nah jadi makasih banyak banget untuk Buya Rizal yang sudah menemukan metode ini yang bisa membuat kita lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Insya Allah terima kasih banyak. Aku waktu Bu Riri menerjemahkan kata per katanya itu dengan huruf, metode apapun sampai kamus halaman sekian-sekian, itu aku yang wow, keren banget, sampai aku bener-bener nangis saat itu, yang kayaknya aku harus ikut kelas ini gitu kan, walaupun gimana caranya aku harus mengikuti kelas ini. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz untuk bimbingannya, untuk teman-teman semua yang sudah kita saling support ya, untuk Bu Mary yang sudah juga jangan takut, jangan bingung, cuek aja, jalanin aja, ikutin aja, insya Allah bisa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suspayeni. Seperti kita dengarkan tadi, 3 hari belajar, beliau sudah bisa menyerap sekitar 70% dari pelajaran. Alhamdulillah. Ya makanya saya bilang juga ini nanti pengganti Bu Wati ini. Selanjutnya kepada Pak Fauzan kami persilakan. boleh, silakan. Enggak boleh. Ini kembarannya Pak Fauzi. Ya. Pak Fauzi masih pilih Fauzia. Yang lain boleh ya, Bu Sarpina, Bu Elinadra, Bu Yufriani Batam, Riau, Bu Siti Inar, Bu Siti Pratiwiningsi. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Buya Rizal, Bapak Pimpinan dan penemu metode Al-Hasan ini yang sangat-sangat rendah hati dan sangat-sangat mumpuni ilmu yang beliau ciptakan atau temui, dan bersedia juga memberikan, mentransfer ke kita yang nggak ngerti apa-apa awalnya dengan sabar. Alhamdulillah sekali ada yang memotivasi saya
kenapa saya bisa sampai di sini. Kebetulan adik-adik saya sudah duluan masuk belajar di sini. Malah beliau itu jauh dari lokasi, yaitu Sumatera Barat. Saya yang dekat sudah berkali-kali diminta mengikuti ini, saya belum terbuka inspirasi dan hati saya untuk memulainya. Kemarin minggu yang lalu adik saya memaksa saya pergi, cobalah. Bismillah. Dan saya minta izin ke istri. Istri saya kebetulan karena dia melihat kemampuan saya tidak mungkin bisa mengikuti pembelajaran ini. Dia juga, nah, tak usah lah Pak, nanti bikin malu aja. Kan belum ada ilmu apa-apa malah masalah ini. Apalagi Al-Quran, memulai Al-Quran. Kebetulan istri saya tamatan IAIN, jadi dia menganggap saya itu terlalu kecil barangkali ya. Sehingga saya tidak disuruh. Tapi karena dekat saya, yang disupport terus sama adik saya tak peduli. Itu seminggu sebelum berangkat ke sini. 3 hari kemudian, abang saya yang tertua di Jakarta Barat masuk ICU di rumah sakit Pelni. Waduh, gawat ini gimana? Saya ingin belajar, tapi ini ada halangan. Saya usahakan buru-buru membesuk beliau. Sampai di sana, jam besuk habis, tidak boleh masuk. Buah-buahan yang kita udah bawa tidak bisa diserahkan ke dalam. Masya Allah, banyak cobaan. Ini balik lagi naik angkot. Sana naik angkot lagi. 3 jam diputar-putar ya Jakarta Barat itu sampai ke Grogol. Aduh, Masya Allah, cobaannya. Sedangkan besok kita udah mau berangkat nih. Harus mau ke sini. Jadi, hari apa sih? Hari Kamis. Hari Rebunya saya udah dibawa muter-muter tuh, udah pusing juga. 3 jam baru sampai balik kembali lagi ke Tanah Abang. Tanah Abang naik kereta api ke Pondok Kelapa, ke Lender baru pulang. Itu udah sampai di rumah. Sampai asar, Zuhur sama asar nggak bisa dilaksanakan. Jadi banyak sekali cobaan. Setan-setan itu coba menghalangi saya. Alhamdulillah mau pergi ke sini, tumben-tumbennya istri saya mau mengizinkan saya. Ya udah apa, coba bismillah aja. Tapi kalau nggak ada jangan ke depan, kalau panggil tahan aja dulu, kata beliau kan. Karena dia yakin saya itu nggak mungkin mampu gitu loh. Oke, Buya, istri saya itu mampu, udah tahu saya itu tidak akan mampu. Belajar di sini. Mampu ya. Belum. Jadi gini, dengan ada dorongan dan niat saya, sampai anak saya aja mau minta dia mengantar ke saya ke sini, banyak alasan. Sesuai kata Buya tadi, alasan satu, tinggalkan aja. Saya ngeteng sini Buya, naik tingku dari rumah ke apartemen yang kebetulan di samping apartemen itu ada busway. Saya naik busway ke UKI, dari UKI saya turun naik lagi bus yang menuju Cibinong. Saya turun di pintu tol Cibinong itu, nyambung lagi angkot 08 ke Citeruk. Dari Citeruk turun lagi, naik lagi angkot ke Babakan Madang. Karena hari Kamis saya puasa, karena udah maghrib, saya berbuka di sana sambil pencet-pencet Sani. Terus ada yang menjemput saya, alhamdulillah. Padahal saya itu udah ditawarin sama angkut-angkut motor, ojek-ojek motor itu supaya diantar ke sini. Tapi karena saya udah berbuka tenang dalam proses saya kan, saya tunggu ditelepon di Pak Buya ya, ditelepon Buya, tunggu aja di sana, saya jemput. Alhamdulillah ada aja jalan, Allah memberikan jalan supaya saya nggak repot ke sini. Dijemputlah ke Babakan Madang. Terus yang menjemput tuh Bapak Idam. Tapi nggak susah nyari beliau karena saya udah tahu hari itu. Tunggu di sana, oh ya udah tunggu di sana. Begitu beliau datang, saya samperin langsung naik sampai di sini.
ya kan? Alhamdulillah di sini ternyata kelas sudah dimulai, ya kan? Malam. Jam 8, jam setengah 8 tuh. Bukan. Hah? Saya hello. Ya, hello-nya Buya saya habis makan, ya habis sholat ya. Terus minta saya sholat di dalam ruangan Buya ini. Sudah itu saya langsung mengikuti. Nah, mulai ngikutin itu dengan besar hanya harapan bahwa kita ingin mendapatkan ilmu, betul-betul khusyuk istilahnya kalau sholat itu ya. Alhamdulillah tenang ya. Terus diantar kami diantar ke mes, istirahat, besok mulai lagi. Itulah ada hari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sedikit demi sedikit ada yang bisa didapatin langsung dan ada juga yang belum dimengerti. Ya namun namanya kita belajar mencari ilmu kan tidak bisa tembus. Yang belum nanti offline 2. Offline berikutnya. Diulang lagi insya Allah. Amin. Saya mau ajak istri saya ke sini insya Allah. Alhamdulillah. Biar dia tahu bahwa yang diberikan Buya ini ilmu Al-Quran, bukan ilmu pelajaran seperti yang lain-lain gitu. Ya, alhamdulillah saya sekarang dengan senang hati dan mensyukuri nikmat yang diberi Allah ini. Saya bisa sampai sini, padahal saya tidak ada cita-cita ingin belajar ini kan. Tapi karena dorongan adik saya udah 3 orang di sini masuk, ya alhamdulillah akhirnya saya sampai sini. Saya sampai sini. Ini insya Allah kita bisa Ditunggu di offline 3 nanti. Dan kami minta terima kasih sekali kepada Umi yang telah memberikan pelayanan yang sangat-sangat istimewa kepada kami semua. Apalagi Fatimah, alhamdulillah. Jadi kayak seperti keluarga gitu ketemunya. Jadi kita tuh sama teman-teman juga tidak ada yang tersinggung dan menyinggung, enak-enak semua gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih istiqomah lagi ya. Dan terutama saya tidak pasang-pasang berterima kasih kepada Allah yang telah beri jalan pertemuan kita, dan saya dapat juga diajarin Bu Aini kemarin. Terima kasih Bu Aini karena saya ketinggalan, jadi dengan tambahan yang Ibu Aini terangkan kabar kemarin, alhamdulillah saya bisa ngejar lagi. Ya kan, dapat uang khusus kami nggak beli 5 orang. Ya tapi ya itulah risiko daripada yang ilmu yang tidak pernah kita dapat atau pelajari sebelumnya. Begitu udah usia setengah abad lebih ini kita mulai ya keringat-keringat ingin keluar. Tapi alhamdulillah lah, senang ya. Amin. Terima kasih dia yang telah menunjuk kami selama ini. Demikian saya rasa dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Fauzan, dan selanjutnya Bu Siti Inar, Bu Muni Desi. Ya mohon maaf Bu ya, jam 7 malam sudah ada. Bu Siti Inar, Bu Mel. Makasih banyak. Bu Siti Inar. Ya. Oke. Bu Siti Inar udah belum? Belum. Bu Siti Inar ya. Bu Yuki dulu, nanti mau Oke, silakan ya. Ini pendatang dari luar kota ini. Ada yang jemput Brutar? Ada saya Pak. Enggak, Brutar tadi. Brutar pakai apa pulangnya? Ada. Oke. Sudah Bu Yuki udah dijemput, jadi habis ini langsung pulang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati dan Ibu Bapak semuanya, saya akan menyampaikan testimoni ini dengan 2 buah pantun. Tadi buat pantun Pak. Ini pantunnya. Ceria. Sungguh indah bunga seruni, petik sekuntum untuk hiasan. Mantap. Luar biasa metode Al-Hasani. Semoga kita semua bisa memahami apa. Amin. Amin. Dalam. Yang kedua, buah mangga, buah selasi. Sungguh segar dibuat minuman. Kami ucapkan terima kasih. Salah dan silap, mohon maafkan. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya 3 pantun saya ini. Oke. Salam aja. Selamat jalan Bu, ini ya. Nanti Selamat jalan Bu Yufi. Ya Bu, ya ini makasih. Selanjutnya Ibu Siti Inar. Silakan Siti Inar.
melanjutkan pantun. Buah mangga bukanlah buah mengkudu. Terus kok diam? Lanjut. Silakan Bu Meli. Ya ini Bu Siti Inar sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak maju lagi. Jadi saya terharu sekali karena saya punya Maju sayang, maju. Bu, Maju. maju. Ah. Ya. Pas. sama Buya sendiri. Saya terus terang baru pada diterima masuk ke Al-Asani ini pada tanggal 8 November, grup terakhir ya. Jadi saya sangat khusus karena baru 3 kali pertemuan saya sudah merasa galau, sudah merasa hampir putus asa meneruskan pelajaran di Al-Asani ini. Saya begitu rasa sangat berat, mungkin karena usia juga, mungkin karena godaan syaitan yang begitu kuat. Saya memang masih lemah karena juga mungkin ditinggal suami saya baru beberapa bulan. Tapi mungkin di sini ini jalan yang ditunjukkan Allah supaya saya bisa lebih kuat. Dan terutama Bu Aini melihat mungkin kecemasan saya, hampir setiap pagi beliau menyapa saya dengan salamnya, dengan ungkapan-ungkapan yang sangat mensupport saya. Terus terang pada waktu saya ingin meninggalkan pelajaran ini, saya juga japri dulu ke Ustadz, ke Buya, saya lebih akrab memanggil Buya. Saya katakan saya mau left Buya. Langsung beliau telepon saya, jangan, tidak ada yang susah, semua mudah, teruskan. Saya akan invite ibu lagi, saya undang lagi ke grup ini. Saya betul-betul udah keluar Bu dari grup ini. Jadi begitu banyak hal-hal yang khusus buat saya. Setelah saya melihat ada pembukaan offline, saya di support lagi oleh Bu Aini supaya saya cepat mendaftar. Jadi mungkin urutan saya juga di atas, mungkin sekitar nomor 2 atau 3, karena saya tidak mau ketinggalan dari momen ini. Baik teman-teman surga yang insya Allah kita nanti dipertemukan, khususnya kepada guru kita beserta keluarga. Banyak sekali yang mendukung, banyak sekali yang mensupport. Terakhir juga saya di ibu-ibu waktu sholat, jangan keluar, mandi, jangan keluar. Mungkin sering mendengar ungkapan saya bahwa saya merasa minder ya di sini. Selalu ketinggalan dalam hal apapun. Sehingga Buya mengajak Bu Aini untuk melatih kami secara khusus. Saya dengan Bu Devi, dengan Bu Ning, juga ada Bapak 2 orang tadi, Pak Fauzan juga ya. Iya. Berlima kami masuk kelas eksklusif di sini. Jadi itu Buya pengalaman yang tidak terlupakan buat saya. Salah satu juga yang mendorong saya, mensupport saya untuk saya tetap berada di Al-Asani ini. Itu saja pesan saya, mungkin banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Juga Mil, terima kasih sekali sudah sibuk sebagai panitia. Umi khususnya yang menyuguhkan masakan-masakan Minang. Kami sangat terkesan dengan lontong padangnya, dengan ketupat soto padang, juga dengan terong yang tiada hari tanpa terong balado ya. Jadi semua adik-adik saya menanyakan bagaimana menu di sana, saya bilang sangat dekat dengan selero Minang. Jadi karena kami juga ada keluarga Minangnya, jadi untuk menu-menu Minang itu intim sekali, akrab sekali. Jadi terima kasih Buya. Buya begitu sabar juga, selalu
mensupport. Ubit ya untuk saya tetap ada di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan di sini manfaat dan menjadi bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sama-sama Bu ya. Semoga istiqomah ya. Amin, amin ya Allah. Nggak Terus bisa. satu lagi yang mensupport saya. Amin. Oh, dari awal udah support. Nggak begitu ini wajahnya ya. Nah, sekarang udah tahu kan? Sekarang udah tahu Ya, kan? iya sekarang udah dekat banget apa lagi disuguhi. Terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya. Bu Mel, Mbak Dwi Lestari, Bu Mel. Bu Dewi, yang mengajak Bu Siti Inar ya. Yuk. Ya. Bu Dewi, ya. Silakan Bu Dewi. Oh ya tadi cuma terima kasih ini Bu yang awal mendukung saya harus masuk. Nggak boleh dekat taman dulu. Nggak boleh dekat taman dulu. Nggak boleh dekat taman dulu. Ayo Mbak Dwi. Kata malu Ini yang apa ya? Ini Bu Dwi. Silakan Ibu agak kesini dikit biar kedengeran. Terima kasih Bu Mel yang telah memberi kesempatan kepada saya. Sudah masuk juga seperti di sini. Kenapa? Paling senior kali di Al-Hasani Ustaz. Nggak apa-apa. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Juga haru duluan atau mendengar yang lain-lain udah saya juga terus bahagia banget dengar barusan Bu Siti Inar akan terus bertahan di sini. Amin. Mande ya. Saya berdoa terus mudah-mudahan Mande di sini terus. Benar, saya Amin. sampai nangis waktu kemarin dia bilang, aku lah gitu kemarin. Saya tuh nangis sampai nggak bisa tidur terus terang mikirin dia. Dia udah seperti adik saya sendiri walaupun Iya. gimana dia seneng, saya ikut seneng dia sedih. Iya. Misalnya harus sama dia, makanya saya terus paksa dia untuk bukan Iya. masalah saya, motivasi dia untuk selalu mau di situ. Alhamdulillah barusan dia bilang sendiri bahwa Iya. di sini itu sudah suatu itu ya, mudah-mudahan terus benar ya. Iya. Ini kalau masalah testimoni saya itu sebenarnya sudah mungkin di antara ini saya paling lama ya. Pertengahan Oktober sama seperti Pak Joko. Pertengahan Oktober saya sudah masuk sini 2021 ya, tapi seperti Rusia. Awalnya seperti Rusia, sebulan nggak masuk, kan ada sesuatu hal, nanti nama lagi, nanti 2 bulan. Jadi yang intens saya setelah Lebaran. Setelah Lebaran saya tiap hari, hampir setiap itu terus. Nah, tapi ya setelah mendengar ada offline ke positif naruh minta sama Mandi ya, jangan minta temenin, alhamdulillah saya temenin. Ternyata manfaatnya walaupun saya mungkin sudah sedikit bisa menerjemahkan, tapi karena dulu hasilnya yang dulu bulan Oktober itu masih belum banyak gini ya Ustaz, masih sedikit mulutnya, terus Ustaz juga mungkin memakai kesini revisi terus, jadi otomatis banyak sekali yang ingin saya dapat. Walaupun saya tidak bisa itu, tapi ada hal-hal yang kecil-kecil yang kelihatannya kecil, tapi itu manfaatnya sangat luar biasa. Itu pokoknya buat saya itu tetap aja yang untuk yang offline ini sangat-sangat bermanfaat. Karena saya merasakan online sama offline beda banget. Sekarang, Lebih mantap ya, Mbak. ya, baru 3 hari aja, alhamdulillah udah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Alhamdulillah. Banyak yang kecil-kecil dulu belum di itu ya, Ustaz ya dulu kan metode apa itu modulnya masih sedikit, belum sebanyak sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang saya bisa. Ya Bani, itu Bani juga adik saya itu. Juga sering WA sama saya. Itu yang bisa saya nih. Ya Mbak. Nah dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Umi, pada Fatimah yang begitu luar biasa. Namanya Ibu Mary, jadi salam berdiri ya. Jadi sama pokoknya panitianya luar biasa. Jadi saya rasa bisa kayak keluarga sendiri. Makanya bisa bilang nambah 1 hari bolehlah. Masuk pasalnya karena baik mau lagi ya, tapi ya. Itulah yang bisa saya ini mudah-mudahan mungkin kalau nanti ada kesempatan saya bisa lagi ikutan. Amin. Amin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terus terang lagi. Terima kasih banyak Ustaz yang sudah ngajak saya. Yang kita udah lama sekali nggak bertemu, gara-gara Al-Quran ini kami bisa bertemu lagi dengan Ustaz, dengan Umi. Jadi seperti keluarga lagi ya Ustaz. Ya, dan tidak bisa lagi.
Mudah-mudahan nggak berusaha lagi sampai nanti ya. Sampai nanti. Amin. Amin. Terima kasih banyak, itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila banyak tingkah laku saya yang kurang baik di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Baik banget. Apalagi sama Umi pelukan terus. Terima kasih bilatif buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah mau testimoni? Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Dwi. Selanjutnya senior kita nih Bu Siti Purwaningsi. Ayo Bu Siti Parti. Silakan. Tapi dari yang belum, ayo. Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aini yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada khususnya kepada Ustadz Buya yang telah membimbing kita semua ya Bu ya, dengan penuh kesabaran. Dan saya kalau mendengar cerita dari Ustadz, saya sampai di rumah itu kan saya hidup sendiri ya Bu, suami sudah nggak ada, anak juga nggak ada, anak juga baru meninggal karena COVID. Yang itu anak yang paling sering berjumpa dengan saya, dia nggak ada dari bulan kemarin. Nah saya ini kalau di rumah sendiri terus nggak mikir PR Al-Hasami ini, saya jadi ingat Ustadz Buya, gimana Buya ini pengorbanannya sangat besar sekali buat kita Bu. Kita dikasih PR yang hanya segitu aja kadang-kadang sudah apa Bu istilahnya Ibu, banyak banget. Penasaran. Oh, ditambah lagi. Subhanallah. Saya kadang-kadang, ya Allah, Ustadz ini ngajarnya dari pagi sampai malam. Nah, saya dikasih PR segitu aja sudah Penasaran. sekarang ya Bu Eni. Tapi itu awal. Kemudian ke belakangnya setelah saya pikir-pikir, saya ini tinggal menghabiskan usia kali ya Pak ya. Ya, sama kita. Tinggal menunggu giliran saya dan sudah dekat kayaknya Bu. Ini ya. Usia saya sudah bonusnya lebih dari jari 10 ini, udah lebih setengahnya lagi, subhanallah. Saya berpikir buat apa saya hidup ya? Hidup sendiri di rumah. Terus saya dikasih gaji sama hidup dari suami, tanpa saya harus kerja. Saya bisa hidup. Nah buat apa ini semua kalau nggak saya manfaatkan? Saya gunakan untuk menyambut hari akhir saya, yang mungkin tinggal berapa hari atau bulan atau tahun saya nggak tahu. Anak-anak jauh, anak yang sangat saya harapkan sudah tidak ada. Jadi ya sudah, saya gantungan saya hanya pada Allah, Ustaz. Masya Allah, luar Selamat biasa. dari Allah, dari Ustaz. Saya selalu nangis, Bu. Subhanallah. Ustaz ini sangat Memotivasi. Memberi kekuatan Bu Aini pada saya, untuk saya ini untuk bisa lanjutkan hidupmu, kamu tuh belum tentu sampai kapan, saya nggak tahu juga gitu loh. Ya, luar biasa, Masya Allah. Walaupun saya yang pasti karena usia sudah lanjut, cara menerima saya itu tidak seperti masih muda dulu. Jadi saya akalin Bu, saya akalin bagaimana saya harus menerima ilmu yang saya anggap berat, saya harus senang dan saya harus bisa. Jadi setiap habis ada ada kelas, saya nggak langsung saya tutup Bu, tambah lagi saya jamnya. Selesai jam 10 saya tambah minimal 2 jam lagi. Jam 12 saya baru selesai. Kadang-kadang pernah nggak sadar tuh saya lihat, wah udah jam 1. Terasa mata udah nggak enak untuk ngelihat gitu, terus saya tutup. Nah di situ saya ingatnya semangat yang segitu itu saya hanya ingat
Buya saja, Masya Allah, Buya ini kayak, aduh, tenaganya, pikirannya 100% dicurahkan. Apalagi saya ingat Umi juga, dorongan Umi kalau ketemu dengan saya sangat bahagia sekali. Umi sangat memberikan semangat pada saya untuk selalu belajar. Walaupun saya nggak bisa, Meli, tahu nggak? Saya bisa. Saya nggak bisa ya, Ustaz. Untuk itu saya ucapkan banyak Rendah, Bunda. ya, saya ucapkan terima kasih pada Buya. Mudah-mudahan saya doakan Buya ini sehat, panjang Amin, umur, amin. murah rezekinya, Amin, amin. bisa mengamalkan ilmunya. Akhirnya nanti kita ketemu lagi di surga ya. Amin. Buya, saya pesan kalau Buya mau masuk surga, belum ketemu kita jangan masuk dulu ya, Buya. Cari kita ya. Mau melangkah ke pintu surga, jangan masuk ke pintu. Ingat semuanya ditengok ke belakang. Alhamdulillah. Saya harapan saya begitu. Ya. Amin. Sama. Ya, Sama, kita sama. semua ya Bu ya. Makanya saya bilang Bu ya harus ingat sama kita semua. Amin. Pasti dicari Bu sama Buya. Ibu-ibu yang baru-baru ini, Masya Allah, kayak saudara saya. Ya Allah, baru kenal Bu ya. Tapi saya belum tidak menyangka. Ucapkan terima kasih ya ibu-ibu yang masih baru-baru, yang baru kenal dengan saya mohon maaf barangkali saya ada rancangan bicara atau tidak tanggung saya mohon dimaafkan. Demikianlah Bu ya pesan dan pesan saya selama belajar di sini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri, senior kita yang sangat menginspirasi. Selanjutnya Ibu Safina. Safina. Yang rumusnya tuh berbeda, penanya beda. Penanya beda. Jawab ke depan. Ada. Maju. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sedikit menyampaikan pesan dan kesan selama di Al-Hasani. Tapi sebelumnya saya cerita sedikit dulu. Panjang juga Ini boleh. perlu perjuangan untuk datang ke sini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Perjuangannya begini, hati saya itu memang ingin segera belajar di offline 2. Tapi dari satu sisi, suami saya bilang begini, Ibu, kan Ibu sudah tahu dari Pak Ustadz, seorang istri tidak boleh pergi menginap tanpa muhrim. Saya tahu Mas. Kebetulan saya udah tergadai orang Jawa. Terus kata suami saya, kan Ibu tahu kan, kita ngaji kan, bahwa seorang istri tidak boleh nginap tanpa ada muhrim. Terus saya bilang ini, saya nangis Bu ya. Saya mau telepon Afrida, saya tahan. Terus saya bilang ini, Mas, kalau menurut saya begini, mudah-mudahan saya kalau memang saya salah, saya minta ampun sama Allah. Kalau memang saya salah. Karena setahu saya, rida suami itu, rida istri adalah rida suami. Kalau suami sudah ridho, melepas saya berangkat mencari ilmu, menerjemahkan Al-Quran, insya Allah Allah ridho. Saya bilang itu. Suami saya tetap diam. Ayah yang berdosa Bu, kalau melepas Ibu pergi tanpa murid. Tapi suami saya nggak bisa ikut karena memang beliau sibuk. Terus anak saya, alhamdulillah, saya sekolahkan dulu di pesantren juga, anak saya membantu. Iya ya, kita harus bisa dianalogikan begitu apa yang Ibu katakan menurut Wildan benar Ayah. Kalau Ayah sudah meridai Ibu pergi, insya Allah Allah meridai. Jadi itulah perjuangan saya di sini. Alhamdulillah suami saya akhirnya mengizinkan dia. Alhamdulillah itulah. Terus saya berangkat ke sini dengan Bu Afrida, dengan Ibu Eli. Ini Bu Afrida ini walaupun teman SMA saya, tapi saya baru bertemu 10 hari yang lalu. Bu Eli baru ketemu pas mau 3 hari yang lalu kita nebeng dengan mobil Bu Eli. Tapi kenapa kok dengan beliau berdua saya rasanya sudah 10 tahun perkenalan akrabnya kita bisa. Mungkin karena Al-Quran baru kali ini ya. Itu yang saya rasakan.
Terus saya sampai di sini ketemu dengan Uni Meli yang cantik ini, ya Allah, ramahnya menerima kita. Luar biasa. Ternyata sahabat kakak saya setelah kita cerita-cerita baru tahu. Kemudian saya terkesan lagi dengan Umi, ya Allah, Umi Solehah. Saya pelajaran buat saya, cara Umi. Saya perhatikan semuanya cara Umi melayani Buya. Cara Buya memanggil Umi dengan dia. Masya Allah. Kayaknya keluarga Buya ini apa namanya? Keluarga surga deh. Terus saya lihat Fatimah juga begitu nurut, apa tanpa disuruh Buya, tanpa disuruh Umi udah melayani kita. Kita pertama ke sini dapat PR dari Buya, Bu, langsung bikin KKL dari luar sampai Nahnu. KKSAD dari situ. Masya Allah si Fatimah. Jadi saya selalu sama Umi dengan senyum Umi yang ikhlas. Saya merasakan senyum Umi ikhlas. Perlu kita contoh. Senyum setiap saat. Jadi saya nggak mengada-ada ini, nggak bukan karena ngomong depan Umi, karena kita semakin merasakan semuanya. Kalau masalah Buya, nggak usah saya sebutkan lagi. Semua sudah menyebutkan tadi bagaimana Buya sabarnya dan segala macam. Tidak perlu saya ulang. Ya begitulah. Saya kesan di sini sangat apa ya? Nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Terus teman-teman ibu-ibu yang lain ini juga, walaupun kita hanya 3 malam Bu, tapi kita merasa udah kenal bertahun-tahun. Sampai Bu Riri bilang itu, nanti kita ketemu ya, grup offline 2 ya, kita kumpul ya. Masya Allah. Terima kasih ya ibu-ibu semua. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya mungkin kita ngobrol malam-malam. Saya salah kata. Semuanya ini. Itu aja dari saya, mungkin mewakili Ibu Afrida dengan Ibu Eni. Itu saja. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, walaupun dalam kondisi kondisi sedih ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa nanti. Ya. Selanjutnya Bu Ning, silakan Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasa sangat bersyukur bisa berada di sini dengan segala macam rintangan. Nggak mudah. Dari pertama ditawarkan oleh Ibu Yeni, saya sudah menolak sebetulnya setengah hati. Saya ajukan beberapa alasan macam-macam, tapi memang alasan itu betul ada. Dia tetap berkeras gitu ya. Sampai di beberapa hari terakhir itu, akhirnya alasan-alasan itu apa ya? Gugur. Sebetulnya semuanya penting, seperti mengantar adik saya yang sudah lama dari Amerika, dan hari itu akan pulang. Saya harusnya antar ke airport, tapi nggak jadi gara-gara saya kesini. Jadi itu banyak yang saya gugurkan itu alasan itu demi sini. Tapi pun dengan hati agak, aduh saya kan harusnya lebih penting itu, ini ngapain aku belajar ini, sementara saya itu baca Quran juga nggak pernah belajar, hanya belajar dari YouTube. Saya bisa baca, tapi boro-boro tahu artinya, nulis saja nggak pernah. Apakah saya bisa mengikuti? Alasan itu saya ajukan juga. Saya nggak bisa ngikutin, saya nggak punya dasar apa-apa. Kok bisa langsung mau menerjemahkan, itu kan kayaknya tidak masuk di nalar gitu ya. Baca aja nggak bisa, atau bisa, menulis nggak bisa, tapi langsung menerjemahkan. Terus Ibu Yeni itu teleponnya ke salah satu dari panitia, Pak. Itu malah bagus, kalau belum bisa apa-apa lagi belajar. Jadi gugur lagi itu saya, alasan saya. Alhasil akhirnya saya sampai ke sini. Dan saya kemarin juga sudah hampir putus asa, terus terang. Karena waktu kita harus membaca kamus, itu saya nggak mengerti sama sekali. Sebelumnya udah lumayan lah ya. Tapi begitu masuk ke kamus, membaca kamus, wah galau. Saya udah bilang itu sama Ibu ya, di tempat saya, di rumah saya. Kayaknya kalau kita harus memahami satu kata aja makan waktu 20 menit, di mana kita mau memahami satu kalimat, apalagi satu juz,
kapan kita ngertinya, kapan kita mempraktekannya. Kan lebih baik kita baca terjemahannya gampang cepet, gitu kan, langsung bisa praktek, udah tahu artinya. Kalau satu-satu begini, ya kapan gitu loh sampai selesai. Saya sudah bilang gitu kemarin. Tapi hari ini alhamdulillah, alhamdulillah hari ini saya merasa tercerahkan, banyak yang masuk. Jadi kalau tadinya mungkin hanya 10%, dengan hari terakhir ini mungkin 30%. Nggak offline 2 nanti offline 3. Karena mungkin juga saya tidak pernah mengikuti yang online. Jadi pertama kali saya di sini. Jadi terjun langsung. Nanti didaftarin dulu ya. Saya tidak pernah mengikuti online. Dan terima kasih Buya. Sudah membuka hati saya dan Allah juga telah membawa ke sini dengan segala macam rintangan dan penolakan dari saya. Dan saya juga membawa cucu saya. Gitu kan. Dia juga kelihatannya tertarik. Alhamdulillah. Ngomongnya sama Oma. sama Oma. Selamat siang, Bapak. Ya, siap. Kan saya punya banyak kemungkinan kalau kita kesini saya minta dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cucunya Ibu Ning. Sini aja, nggak apa-apa, berdua aja. Ini saya pertama kalinya belajar bahasa Arab. Saya sungguh kagum. Ternyata bahasa Al-Quran seindah itu, kompleks itu. Saya sungguh berterima kasih kepada Bapak Ahmad Sani karena telah mengajarkan Buya Riza telah mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat. Amin. Terutama kepada Allah saya sungguh bersyukur dan terima kasih. Amin. Saya ada sedikit minder sih. Saya anak muda sendiri. Masuk semangat. Jadi anak muda dan tertua. Iya. Segitu aja. Oke, makasih ya. Bisa kamu ya, Bapak sini, mana di sini ya. Nanti didaftarin ya. So, begitu saja Ibu Bapak, saya berterima kasih sekali pada dia. Saya kagum sekali terhadap ini, pada Ibu Mel, semua panitia. Amin. Ramah tamah dan menerima kita dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Umi. Terakhir yang kita tunggu-tunggu nih Bu Sri Sundari. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih aja. Tolonglah ke depan. Ya Ustadz ya. Ya, silakan. Yuk maju Bu Sri. Ini sering nutup kamera nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz yang membuat saya lebih cinta sama Al-Quran. Sebenarnya saya juga udah cinta Ustadz, cuman cinta baca doang Ustadz. Maaf ya Ustadz, nggak sombong, memang cuman begitu kenyataan. Terus waktu kita online, saya memang nggak pede Ustadz mau gabung-gabung sama Bu Aini, sama Bu ibu-ibu yang lain, apalagi Bu Erlina, orangnya pintar-pintar deh semua. Saya nggak pede. Terus saya harap-harap kapan saya bisa offline, bisa langsung ketemu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, saya bisa mengikuti walaupun masih 40%, 50%. Alhamdulillah udah pede, besok saya udah nggak offline lagi Bu Aini. Alhamdulillah. Insya Allah. Jangan tutup kamera lagi ya. Hanya ya Ustadz. Dan yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Fatimah, Ibu yang melayani kita, dan juga Bunda Meli, pada Ibu Riri, dan semua teman-teman di sini. Sangat akrab Bu Aini, kekeluargaan banget kita. Alhamdulillah. Semoga kita bisa ditemukan lagi di jannahnya Allah. Amin.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Esri dari azan Iya. Mau ajan Bu ya? Ya, Bapak Tutup Ibu, langsung Bu ya. penutupan pembekalan materi angkatan kedua sudah berakhir. Alhamdulillah testimoni juga sudah diberikan tadi, dan Ustaz juga rekam Ustaz. Semoga nanti kita bisa terima kembali apa yang sudah diberikan tadi. Dan ini saya nyatakan bahwa kajian hari ini ditutup. Tunggu pengumuman selanjutnya di offline 2. Untuk ada yang materi yang tercecer nanti kita akan ada beberapa materi yang belum diberikan, nanti akan diinfokan melalui grup angkatan lain 2. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kami juga sebagai penyelenggara berterima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.